Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali Sobat Murai dengan saya Mega dari Host Bandung. Kali ini kita akan bahas masih di masalah breeding gitu ya, tapi fokus kepada kendala peternak gitu ya gitu. Nanti kita bahas satu persatu, tidak usah panjang lebar, langsung saja kita bahas kendala pertama ya. Baik, kendala pertama yang biasa dialami peternak, terutama yang awal-awal gitu adalah sudah berjodoh tapi tidak bertelur gitu ya. Nah, kendala pertama ini biasanya terjadi memang pertama betina belum cukup usia atau belum birahi gitu ya, walaupun sudah jodoh gitu ya. Juga biasanya selain itu juga jantan juga belum birahi juga gitu. Jadi kalau awal menjodohkannya belum sama-sama birahi tetapi sudah dijodohkan, ya mungkin mau saja dia tidak akan terjadi KDRT gitu ya. Tapi biasanya agak lama tuh. Jadi kalau misalnya salah satu terutama yang betina itu dia belum birahi, biasanya agak lama. Nah, biasanya saya atasinya adalah yang pertama, ketika menjodohkan awal gitu ya, walaupun umurnya sudah cukup, misalnya betinanya 7 bulan, kadang ada juga yang agak telat birahinya gitu ya. Untuk jaga-jaga biasanya ketika menjodohkan saya kasih vitamin E gitu ya gitu, dan nutrisinya dipenuhi seperti EF dan sebagainya. Yang penting biasanya vitamin E-nya saya berikan gitu ya, dari penjodohan sampai saya berhentikan ketika dia sudah bertelur gitu. Jadi ketika masih dipisah, masih didempetkan, saya berikan gitu ya. Nanti kalau misalnya saya hentikan kalau misalnya dia sudah mulai bertelur, telur pertama dan sebagainya gitu. Nah, ini saya stop tuh vitamin E-nya, karena kalau kebablasan biasanya malah KDRT nanti gitu. Nah, itu yang pertama gitu ya. Jadi susah jodoh itu pertama tidak birahi gitu ya betinanya gitu ya. Kedua juga kekurangan kalsium. Jadi jika dilihat bahwa jantannya sudah gacor, ngejar-kejar, tapi kawin juga kawin, tapi betinanya tidak bertelur berarti kemungkinan dia kurang kalsium gitu ya gitu. Jadi nanti selain tadi diberi vitamin juga disiapkan kalsium untuk yang betina. Nah, kalsiumnya apa? Bisa macam-macam, bisa berupa bubuk, serbuk, atau yang saya biasa gunakan dari kulit telur puyuh juga bisa, kulit telur ayam juga bisa gitu. Tapi kalau menggunakan kulit telur ayam negeri, terutama petelur gitu ya, biasanya telurnya itu tebal-tebal, jadi harus dijemur dulu supaya agak karena kalau tidak dijemur tuh agak lihat susah untuk pecah gitu ya gitu. Tapi kalau udah dijemur kering biasanya mudah remuk gitu ya gitu. Nah, atau menggunakan kulit telur ayam kampung itu bagus, agak lebih tipis gitu. Atau kalau memang ada ya diberi kulit telur puyuh gitu, itu lebih bagus karena teksturnya sangat tipis dan kita bersihkan sebentar, kita keringkan gitu ya, kemudian kita setelah kering kita berikan dalam bentuk yang masih utuh, jangan dilembutkan. Jadi biasanya saya gunakan diremes saja gitu ya, dikasihkan ke tempat yang berbeda, nanti ketika dia perlu dia akan makan sendirinya. Kalau yang bentuk serbuk gimana? Bagus juga, tapi harus hati-hati ketika dicampur dengan pakan furnya gitu ya gitu. Karena kalau terlalu banyak biasanya kulit telurnya jadi terlalu tebal gitu ya. Jadi ketika dia bertelur, telurnya terlalu tebal sehingga tidak susah untuk pecah gitu. Oke, semoga menjawab gitu ya. Yang kedua adalah betina tidak mengeram. Lah ini betina tidak mengeram ini bisa ada dua atau tiga hal gitu ya. Yang pertama, cek dulu kondisi kandang, apakah suhu dan sebagainya itu terlalu panas atau tidak gitu ya gitu. Kalau misalnya dia di bawah atapnya seng dan kalau siang panas sekali gitu ya, indikasinya dia turun kemudian mandi sering gitu ya gitu, padahal baru angkremnya baru sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya, udah sering kali mandi. Lah itu perlu dicek gitu ya. Kalau memang panas sekali ya atapnya yang di atas khusus glodok jangan seng, tapi mungkin dikasih genteng atau apa gitu. Itu satu itu ya. Kedua, satu karena suhu, dua karena ada gangguan tuh gitu. Ada gangguan tuh apa, bisa saja karena tikus kah gitu ya gitu, atau cicak kah gitu. Atau memang sering dilalu lalang oleh orang tuh gitu. Jadi memang ada tipikal betina yang memang mudah terganggu tuh gitu. Ada juga sih tipe betina yang dia
cuek aja gitu loh, mau ada orang lalu lalang juga cuek aja. Tapi ada juga betina yang tidak mau ngeram ketika dia ribut ini. Itu dua ya. Jadi yang pertama suhu, dua kondisi kandang, apakah ada pengganggu atau eh, hewan pengganggu misalnya tikus, cicak atau kucing biasanya di atap-atap gitu ya, atau lalu lalang gitu ya. Nah yang ketiga ini yang biasanya itu terlewat, yaitu adanya kutu gitu ya gitu, karena jarang mengganti sarangnya gitu ya. Jadi kadang ada teman-teman yang hanya manen itu hanya diambil anakannya aja, sarangnya tidak diganti. Kadang malah sampai satu periode tuh 7 kali tetasan itu tetap gitu, dengan alasan bahwa kalau diganti nanti dia bikin lagi agak lama gitu. Eh, yang jadi masalah kalau dipakai terlalu lama, biasanya dipakai sarang buat kutu gitu, dan lama-lama betinanya tidak nyaman untuk bersarang di situ atau mengeram gitu ya. Akibatnya dia akan sering keluar gitu. Dan dicek saja, saya biasanya kalaupun mau dipakai biasanya maksimal 2 kali. Saya menggunakan daun cemara gitu ya. Jadi kalau misalnya panen kedua atau panen pertama itu biasanya saya, karena sarangnya saya taruhkan di besek gitu ya, saya panen sama beseknya, kemudian saya ganti besek baru, kemudian saya berikan sarang lagi gitu. Kalau misalnya pun mau diambil anaknya, eh, hanya maksimal saya gunakan 2 kali, karena itu tadi bahaya kalau misalnya betina tidak mau mengeram, sudah nelor tapi ternyata tidak nyaman, dia tidak mau mengeram. Yang ketiga itu buang atau makan telur. Nah ini ada 2 hal nih yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang membuang itu jantan atau betina gitu. Lah kalau yang membuang jantan gitu ya, karena biasanya dia terlalu birahi, saya pernah ngalamin tuh. Saya poligami kanan kiri gitu ya. Baru nelor 2 gitu ya. Betinanya tuh sudah mulai disarang terus gitu ya gitu. Jantannya masih birahi itu gitu ya. Lah dia karena di sebelahnya saya poligami itu sama betina satu lagi gitu. Karena nggak bisa ngawin, kemudian dia ngelabrak di sarang gitu ya. Kemudian telurnya sama dia dibuangin gitu. Karena ketahuan sih gitu loh, ini kok barusan telur 2 hari 3 hari kok dibuang gitu. Dan tidak dimakan biasanya gitu ya, pecah di bawah gitu. Lah itu kalau jantan berarti penanganannya ya sudah, kalau memang dia fighter gitu, ada tipikal pengganggu gitu ya, ketika sudah telur pertama atau kedua langsung disekat saja, dipisah gitu, dikawinkan dengan betina lain, atau sistemnya kawin cabut lah gitu, dikawinkan dulu. Karena sebenarnya jantan fighter itu ada bagusnya tuh, yang suka buang telur tuh ada bagusnya. Bagusnya apa? Karena birahinya tinggi, kita bisa gunakan untuk poligami itu, bisa 2, 3, 4 gitu ya gitu. Karena yang fighter tadi yang saya bilang tadi, akhirnya saya kawinkan dengan 4 betina pun isi semua gitu. Jadi ada kelebihannya nih, walaupun dia bermasalah, tapi kalau kita ngakalinnya, ngerti penyebabnya kenapa gitu, bisa kita arahkan ke yang lebih baik gitu ya. Lah kalau yang buang telur itu atau makan telur itu betinanya, biasanya telur pertama, kemudian telur kedua, telur pertamanya hilang gitu ya gitu. Kita lihat di bawah nggak ada, tapi kemudian dia sehari berikutnya nelor kembali. Lah kemungkinan makan telurnya itu karena dia kekurangan kalsium. Kalau dia kalsiumnya bagus dan sebagainya gitu ya, biasanya dia tidak akan makan telur, karena makan telur itu kebanyakan karena memang kurang kalsium, dia tidak bisa mengeluarkan telurnya gitu ya, kurang kalsium, sehingga mau nggak mau dia makan telur yang ada di situ gitu, telur dia sendiri gitu, karena memang dia kekurangan. Kalau yang kekurangan kalsium itu yang gawat lagi adalah saking dia lemasnya, telurnya nggak bisa keluar tuh karena telurnya lembek. Nanti dibahas di bagian akhir-akhir gitu. Jadi kalau yang makan telur itu betina ya berarti kekurangan kalsium ya gitu. Nah solusinya ya dari awal ketika penjodohan sudah diberi kalsium. Seperti yang saya tadi bilang di awal bahwa bisa menggunakan kulit telur atau menggunakan kalsium yang banyak dijual di toko-toko online atau warung-warung burung ya gitu. Oke, yang berikutnya adalah buang anakan. Nah, ini buang anakan ini ada 2 gitu ya gitu. Ada 3 mungkin gitu ya gitu. Yang pertama kalau kita lihat buang anakannya itu dia masih ada di cangkangnya gitu. Jadi anakan yang dibuang itu masih di cangkangnya, masih nempel gitu. Lah ada kemungkinan ini karena betinanya belum berpengalaman, kemudian dia sudah pecah gitu ya telurnya.
tapi cangkangnya itu masih nempel tuh. Jadi ketika betinanya itu mau membuang cangkang itu, anaknya keikut gitu. Karena saya pernah ngalamin gitu. Loh, kok anaknya masih di bawah dan dia masih ada cangkangnya. Cangkangnya saya ambil, kemudian saya kembalikan. Oke, masih nggak apa-apa gitu. Jadi dia masih hidup gitu. Kemudian dirawat sampai besar. Yang kedua, itu memang dia sudah mati itu gitu ya gitu. Jadi dia sudah mati baru dibuang gitu ya gitu. Lah kalau sudah mati terus dibuang gitu ya, itu biasanya adalah satu, betinanya ketakutan. Jadi kendalanya sebenarnya kalau yang tadi tidak mau mengeram ini gitu ya, terus kemudian dia karena tidak mau mengeramnya ini karena gangguan gitu ya, tapi kemudian dia mulai terbiasa gitu ya. Lah kadang akhirnya dia ketika telurnya menetas dia tidak mau keluar dari sarangnya gitu. Akibatnya betinanya anakannya mati karena kegencet. Lah itu sama dia kalau memang sudah ada yang mati dibuang. Lah matinya anakan ini bisa juga karena kita yang terlalu senang gitu ya gitu, ada anakan yang netas gitu. Akibatnya apa? Sering kita lihat-lihat gitu ya gitu. Akhirnya betinanya itu juga terganggu tuh, jadi nggak mau dia keluar sarang gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Lah buang anakan ini juga bisa terjadi kalau pakan kita kurang. Jadi gini, saya mengalami itu beberapa waktu karena saya bingung nih kenapa kok misalnya netes tapi tahu-tahu dibuang gitu ya gitu. Setelah saya lihat sebenarnya si betinanya itu dia bisa ngelihat tuh ibunya itu. Apakah makanan yang ada itu cukup nggak untuk misalnya 3 anakan atau 4 anakan gitu ya. Kalau misalnya tidak cukup gitu ya, biasanya anakan yang paling lemah itu dikorbankan, dibuang gitu. Lah oleh karena itu biasanya kalau misalnya menetas itu kan sekitar hari ke-12, 13, 14 tergantung suhu di sekitar sobat-sobat sekalian ya gitu. Kalau misalnya agak panas biasanya bisa aja dia 12 sudah netas gitu. Lah biasanya hari ke-10 atau ke-11 itu sudah saya jor tuh pakannya gitu. Lah saya jor tuh gitu. Jadi yang induk-induk yang kadang membuang gitu, saya coba jor gitu loh. Dan ternyata bener gitu loh. Jadi ketika dia ibunya itu ngelihat, oh ini makanannya berlimpah gitu. Saya jor jangkrik yang kecil-kecil, kemudian cacing gitu ya gitu. Itu akhirnya dia ngelolohnya bagus tuh gitu. Dan hidup semua gitu karena dia merasa bahwa makanannya cukup dan anaknya akan hidup semua dengan makanan itu, ya sudah dia kemudian nggak buang anakan yang paling lemah gitu. Berikutnya gitu ya, setelah buang anakan adalah kasusnya adalah dia ramin tapi dia tidak fertil nih, tidak isi istilahnya gitu. Lah yang penting itu pertama kita harus pastikan apakah si jantan itu benar-benar ngawin enggak gitu. Tandanya apa? Biasanya kalau ngawin itu ada 1 hari ketika sebelum dia betinanya nelor tuh kita lihat jantannya ngembang tuh kayak sakit, jadi bulunya ngembang. Lah bulu ngembang ini memang tanda-tanda bahwa jantan itu sakit gitu ya, atau burung itu sakit. Tapi kita lihat dari berikutnya. Jadi kalau misalnya jantan itu ngembang, kita lihat tuh, wah dia ngembang nih, terus kita lihat betinanya. Betinanya itu jika ekornya dia bergerak pelan-pelan gitu ya, jadi dia bergerak pelan-pelan gini, ada sentakan-sentakan tapi pelan gitu ya gitu di ekornya gitu. Nah ini tandanya besok atau sehari berikutnya akan nelor nih gitu. Jika betinanya ada tanda-tanda ekornya dia ada sentakan-sentakan kecil gini dan jantannya ngembang, kita lihat aja kemungkinan kalau besok nelor berarti dia ngawin. Lah kalau dia memang ngawin, hari berikutnya seharusnya jantannya itu sehat lagi gitu. Jadi memang dia hanya mungkin kecapean lah gitu ya habis ngawin gitu ya, jadi hari berikutnya seharusnya sehat lagi. Tetapi kalau misalnya 2 hari 3 hari tetap ngembang, itu harus kita ambil tuh karena tanda-tandanya dia kemungkinan sakit gitu ya gitu. Kita ambil, kita pisah, kita lihat apakah nyilat atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya hari berikutnya dia udah ngoceh lagi, ya berarti hanya ngawin. Lah jika kondisinya dia sudah ngawin gitu ya tetapi tetap tidak fertil gitu ya, langkah pertama yang biasa saya lakukan ya tetap sama seperti awal, vitamin E-nya saya ini kan gitu. Kalau vitamin E-nya sudah treatment tadi untuk memberikan kesuburan, vitamin E tadi sudah kita lakukan, kita cek burungnya nih. Jadi kalau misalnya sudah berkali-kali kita lihat ngawin, kita coba 2 atau 3 betina juga tetap zong gitu ya. Kita cek bulunya. Biasanya kalau dia bulu tebal gitu ya, itu bulu itu kadang mengganggu dalam proses kawin. Lah biasanya saya gunting di sekitar duburnya gitu ya, kemudian saya sisakan
bulu yang khusus di duburnya, karena itu ada bulu untuk mengarahkan sperma, jadi saya nggak akan gunting. Mungkin ada di video saya yang cara saya mempersiapkan pejantan sebelum kawin itu ada, coba dilihat, ada dipotong gitu ya gitu. Jadi kemungkinannya kalau misalnya itu sudah dilakukan dan tetap tidak isi, ya mau tidak mau jantan kita singkirkan gitu ya gitu. Mungkin memang dia tidak isi gitu ya. Jadi yang pertama, pastikan tidak fertil ini, pastikan gitu ya, jantan itu ngisi, jantan itu ngawin gitu ya. Setelah ngawin, vitamin tadi gitu ya, juga sudah diberikan gitu ya. Yang kedua, kita periksa jika memang dia ngawin tidak ngisi gitu ya, kita coba untuk 2 atau 3 betina lain gitu. Jika dengan 2 atau 3 betina lain tetap saja zong gitu ya, kemudian kita coba gunting di sekitar duburnya gitu. Caranya ada di video saya yang lain gitu, mempersiapkan jantan gitu. Ketika itu sudah kita lakukan dan treatment dari vitamin, dari dari betina dan sebagainya sudah kita gantikan tetap zong, kita gunting sudah zong, ya mau nggak mau kita singkirkan gitu ya. Karena biasanya saya gunting itu paling gawat tuh ada gitu ya, emang bulunya tebel gitu ya, murahnya besar, saya gunting langsung isi gitu biasanya gitu. Padahal saya udah ganti 6 betina gitu. Jadi memang karena bulunya terlalu tebal sehingga ketika ngawin dia tidak pas, tidak tepat. Nah ini biasanya saya lakukan dulu zaman waktu saya masih ternak kenari Yorkshire zaman dulu, atau kenari yang bulu tebal tahun-tahun 95-an lah, 95 sampai 2000-an gitu. Oke. Tapi kalau memang sudah dilakukan ketiga hal tadi gitu ya dan tetap tidak ini, ya mau nggak mau saya singkirkan gitu. Karena ya kita mau apa lagi ya kalau memang dia nggak bisa, dan buat apa dipertahankan lagi gitu. Oke, yang terakhir ini adalah egg binding gitu ya gitu. Egg binding ini sebenarnya tadi dari awal kalau kalsiumnya tidak terpenuhin, dia masih bisa telur tapi dia makan telur duluan gitu lah. Yang paling gawatnya adalah telurnya tidak bisa keluar. Nah, kalau dalam kasus telur sudah tidak bisa keluar ini gitu ya, kita bisa lihat bahwa misalnya hari pertama dia nelor gitu ya, atau tanda-tandanya tadi yang ekornya tadi gerak-gerak terus gitu ya, gerak-gerak terus, kemudian dia nggak nelor, malah di bawah karena dia sakit gitu ya, bulunya agak ngembang betinanya. Kita perhatikan saja kalau misalnya dia sehari masih seperti itu, besoknya harus kita ambil tuh gitu. Karena apa? Telur yang mau keluar tadi karena tidak bisa keluar, biasanya menutupi kloaka tuh gitu. Jadi dia juga tidak bisa buang air besar dan sebagainya. Lama-lama mati kalau nggak kita handle gitu. Nah, kita pegang kalau misalnya sudah terjadi kasus ya. Tapi sebenarnya supaya tidak terjadi kasus tadi, yaitu kalsiumnya, kebutuhan kalsium dipenuhi. Nah, kalau sudah terjadi kasus, saya biasanya cari namanya kalsium liquid gitu ya gitu. Kalsium liquid banyak dijual, tapi kalau misalnya kepepet dan tidak ada, ya sudah kalsium yang bubuk atau dari sotong kah atau yang tepung kah gitu, kita kasih air, kemudian kita teteskan di samping mulutnya, jangan dibuka mulutnya ya, di samping paruhnya gitu, kita teteskan satu, dia bisa masuk 2 gitu kan, masuk. Kemudian kita berikan di kandang sendiri yang ada pemanasnya gitu, yang ada pemanasnya. Kalau misalnya kita nggak punya pemanas, ya kasih lampu aja lah satu gitu yang kecil 5 watt gitu ya gitu. Atau misalnya nggak ada lagi, ya sudah, kalau misalnya ada panas ya dijemur, tapi jangan terlalu terik ya, nanti mati karena kepanasan nanti gitu. Dipantau aja beberapa kali diberikan di sininya gitu ya gitu. Kalsium liquid atau tepung kalsium yang kemudian diencerkan pakai air, diteteskan gitu. Biasanya nggak berapa lama akan keluar gitu ya gitu, akan keluar karena kalsiumnya terpenuhin, kemudian biasanya energinya ada tuh gitu. Karena kalau nggak mau keluar tuh kulitnya juga suhunya biasanya di sekitar situ agak dingin gitu. Kalau kepanasan dia biasanya kulitnya agak lebih mudah melar, kemudian telurnya bisa lepas. Ada yang mencoba untuk melakukan di pejet gitu ya, tapi saya nggak sarankan gitu ya, karena berbahayanya kalau misalnya dia telurnya pecah, akibatnya malah jadinya bisa-bisa burungnya mati gitu. Oke, begitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di rekaman yang lain. Terima kasih.